وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, marilah untuk saling meluruskan niat J, dan dengan niat yang lurus kita berharap semoga Allah jadikan lelah kita siang sak menika dengan hasil surga Allah Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, ibu dan bapak, satu hadis saya buka rumiyin dari satu riwayat seorang sahabat yang bernama Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim, muttafaqun alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala uridat alayya fil manami inni ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rahtun. Saya melihat di dalam mimpiku. Ku di sini sinten ibu bapak Nabi J. Jadi saya selesaikan dulu hadis ipun, nanti kita akan kupas. Saya melihat di dalam mimpiku, Nabi SAW bermimpi. Saya melihat di dalam mimpiku, saya mendapati ada seorang Nabi. Ini bukan Muhammad. Kalau di sini Nabi adalah Muhammad, kalau yang dilihat di dalam mimpi bukan Muhammad. Benten, Nabi melihat Nabi, paham J? Muhammad melihat Nabi yang lain, karena Nabi ini kata, saya melihat seorang Nabi wa ma'ahu rahtun. Dia berjalan bersama kelompok yang besar. Kelompok yang besar. Wa inni ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulani. Dan saya melihat pula seorang Nabi berjalan di sampingnya, di sisinya hanya satu atau dua orang saja. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu rajul syai'. Dan saya melihat seorang nabi, dia berjalan tidak dengan siapapun, atau kita menyebutnya sendirian. Idrufiya alayya sawadun azim. Dan setelah itu saya diperlihatkan nampak kumpulan manusia yang jumlahnya begitu banyak sekali. Fadhanantu annahu ummati. Dan saya menganggap, saya memiliki Muhammad J. Nabi saya menganggap kalau itu adalah umatku. Sumaikilali. Dan dikatakan setelahnya, hadihi ummatu Musa. Wahai Muhammad, ini bukan umatmu, tetapi ini adalah umat dari Nabi Musa. Summa idrufiya alaiya sawadun azim. Dan setelahnya saya diperlihatkan dari kumpulan manusia yang terkumpul dengan jumlah yang begitu banyak sekali. Summa qultu lahu manhum. Dan saya bertanya, siapakah mereka? Lalu dikatakan kepada Muhammad SAW, hum sab'in alfan min ummatika yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Wahai Muhammad, ini adalah umatmu yang terdiri dari 70.000 manusia yang mereka masuk ke dalam surga tanpa dengan azab dan tanpa dengan hisab. Lalu Nabi SAW summa nahada fadakhala manzilah. Dan Nabi SAW beliau terbangun, lalu beliau masuk ke dalam rumah beliau. Fakhadan nasu fi ulaik. Dan para sahabat mereka saling berpendapat
Tentang siapakah 70.000 manusia itu? Siapakah umat ini yang dimaksud? Para sahabat mereka memperbincangkan siapakah dari umat tersebut. Lalu kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar beliau dan beliau bertanya, "Madalladzi takhuduna fi?" Apa yang memang kamu perbincangkan 70.000 umat tersebut ya Rasulullah? Faqala ba'duhum, dan beberapa sahabat mengatakan, humul ladzi sahibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 70.000 orang tersebut adalah mereka yang hidup menjadi sahabat Nabi. Faqala ba'duhum, dan berbicara sahabat yang lain dengan jawaban anggapan pendapat yang berbeda, humul ladzina wulidu fil islami wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin saja niki perdugaan nggih. Perdugaan dari para sahabat. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang terlahir sejak kecil dengan Islamnya dan hidup tidak pernah syirik, musyrik kepada Allah. Lalu Nabi SAW mendengar dari perdebatan para sahabat. Beliau menjawab, humul ladzina la yastarkun. 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang hidup di atas muka bumi. Hidup dalam hidupnya. La yastarkun. Tidak pernah meminta dari ruqyah. Wala yaktawun, dan tidak pernah meminta kai. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah saja mereka menyandarkan dan bertawakal. Faqama Ukasha ibni Mihsan. Lalu ketika Nabi menjelaskan, berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasha ibni Mihsan. Ya Rasulullah, ud'uni Allah an taj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya Allah menjadikan aku dari golongan 70.000 manusia tersebut. Lalu Nabi menjawab, anta minhum. Wahai Ukasha, kamu bagian dari mereka. Faqama rajulun akhar, dan berdiri laki-laki lain, sahabat lain, berkata dengan perkataan yang sama sebagaimana Ukasha, ya Rasulullah, ud'uni Allahu ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya Allah menjadikan saya dari golongan tersebut. Qala sabaqaka biha Ukasha. Sesungguhnya Ukasha telah mendahului dengan doanya atas dirimu. Sampun nggih, Ibu Bapak, sekarang saya bahas terlebih dahulu riwayat Ibnu Abbas di kitab Bukhari Muslim. Niki hadis muttafaqun alaihi. Pernah mendengar Bapak dan Ibu nate kemutan lali kabeh Mas, padha lali kabeh. Al-Kisah cerita Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi. Ibu-ibu, bapak-bapak, mimpi Nabi adalah wahyu nggih, kita sepakat sepakat. Berbeda dengan mimpi manusia. Kalau kita tidak bisa dikatakan wahyu kecuali Pak De Wahyu mimpi. Nah niku benten. Kalau Nabi bermimpi adalah wahyu karena mimpi beliau adalah syariat. Contoh mimpi beliau yang jadi syariat dan perintah beliau laksanakan yang paling terkenal menapa? Mimpi ketika beliau dihadirkan malaikat yang membawa seorang wanita tersingkap dengan kain sutra. Lalu malaikat tersebut dalam mimpi Nabi berkata, ya Muhammad iftah wakshif hadihi al-harir fa innaha imra'atuk. Hei Muhammad, bukalah kain ini, maka dia adalah wanita istrimu. Ternyata dibuka sinten, Bapak dan Ibu? Aisyah radhiyallahu anha. Makanya beliau ketika bangun mengatakan, iyakunu hada min amrillah yamdih. Kalau ini benar perkara dari Allah, maka akan kejadian dan besok saya akan menikahi. Benar. Jarak tidak lama beliau sallallahu alaihi wasallam melamar dari siapa? Aisyah. Aisyah istri kedua, setelah sinten? Khadijah. Jarak Khadijah meninggal menikahi Aisyah berapa tahun, Bapak dan Ibu? Pinten tahun? 4 tahun. Dan Aisyah dinikahi usia berapa? 6 tahun. Diajak satu rumah usia berapa? 9 tahun. Nabi meninggal 6-3 tahun. Beliau masih usia berapa, Bapak Ibu? 18 tahun. Maka selisihnya tebih. Swidak telu teng 18. Pinten niku, Bu? Mila wong lanang golek bojo sing cilik banget niku rapop.
Misal kula umure sakniki sementen, golek bojo umur 4 tahun ya ora apa-apa. Ning ya ngopo ngoten lho. Ning ya ngopo. Mila mas-mas sing rung duwe bojo siap Pak, kita manusia biasa. Mimpi kita tidak sebagaimana Nabi. Nabi mimpi wahyu. Seperti niki perintah. Kita belum masuk ke judul. Pelan-pelan. Boten saged sesuk pengajian mulai jam 5 lho. Nggih, siap. Siap. Nabi mimpi wahyu. Kalau kita tidak, kita punya dua konsep. Mimpi buruk atau baik. Oke, kalau buruk berarti kembali ke kaidah. Bangun dari mimpi buruk jam 1 pagi. Langsung meludah sebelah kiri peng 3. Meludah sebelah kiri peng 3. Ning meludai tipis mawon, cuh. Rasa kandel-kandel nggih. Nek kandel-kandel marah kisruh. Ampun. Terus nek meludah sebelah kiri dipirsani bapak sebelah pundi. Wadine kena batu epae mimpi buruk menjadi kenyataan. Ubur-ubur ikan lele bahaya tole. Nggih, hati-hati nggih. Ibu enggak bisa sembarangan. Dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena itu permainan syaitan dan jangan cerita siapapun, Bu. Rahasiakan. Saya kalau mimpi buruk, teng omah, saya meludah sebelah kiri, bojo kula mesti takon, "Mas mimpi elek?" Cerita Bu, saya enggak pernah cerita. Karena dilarang. Berbeda dengan mimpi yang baik. Mimpi baik bangun tidur ucapkan alhamdulillah. Lalu ceritakan kepada siapapun orang yang jenengan cintai karena itu kabar gembira dari Allah. Mimpi kok mirsani Ka'bah. Mimpi angsal undangan haji, critakno, yang perlu bakal pentol lewati critakno. Pak, aku mimpi ini dongakno ya oke siap. Mimpi baik, Bu. Nah, maka yang dinamakan mimpi baik tidak sama dengan mimpi buruk. Nabi SAW melihat dalam mimpinya dan beliau melihat dalam mimpi beliau sekelompok orang, kelompok yang besar, umat, kumpulan umat, Bu. Banyak banget. Jadi beliau niku mimpi, niki dalil nggih. Mimpi niku sok terkadang kelingan. Sebetulnya karena niki sebab permasalahannya wahyu sih. Makanya Nabi gendak kelingan. Kalau bukan wahyu mungkin lupa. Seperti kita mimpi, sok mungkin lali boten Bu Ibu. Kerep nggih. Kita sering boten Bu mimpi tapi kita lupa. Sering sekali nggih. Kelingane nek pas nembe napa delelemak seklebat niku kelingan. Tapi kalau Nabi teng mriki mimpinya dalam kondisi wahyu. Sehingga pasti beliau kelingan wong wahyu. Karena Nabi niku hubungannya kali Jibril langsung. Tidak mungkin dengan siapapun. Pernah mendengar riwayat Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli fa inni arakum min wara'i dhahri." Hei para sahabat, salatlah kalian sesuai dengan salatku karena aku melihat apa yang kamu lakukan di belakang punggungku. Melihat niku pripun Bu salat. Maksudnya Nabi tidak berarti punya mata, mboten. Karena ada Jibril yang mewahyukan. Makanya semua kejadian Nabi dan para sahabat, Nabi niku pirsa. Sebab napa enten Jibril yang mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan dengan bahasa majas. Aku bisa melihat dari belakang punggungku. Bukan berarti niki nek motone mboten. Niki bahasa majas. Karena Jibril niku yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau berbicara punggung, Nabi punya keistimewaan. Ciri khas dari kenabian beliau. Menapa? Melentung seukuran endok doro. Pernah ditanya kali Umamah, wahai Nabi niku napa? Innahu min alamatin nubuwah. Ini melentung ukuran endok doro adalah ciri kenabian. Mas bojoku yang melentungi Nabi Mas. Bojo jenengan uci-uci. Mboten sami. Aja ngarang ta Bu. Nggih. Pengajian karo turu ngoten niku lho. Nah, Nabi kelompoknya besar nggih. Nek uci-uci kan aku kudu mriki ya iso, mriki ya iso. Nggih, uci-uci. Pirsa uci-uci gitu. Nabi beliau melihat kelompok yang besar sekali. Ini kumpulan jamaah, kelompok yang besar sekali. Dan
Beliau mengira teng mriki adalah dari umat Nabi Muhammad. Tapi boten, Bu. Niki adalah perdugaan dari Nabi saja. Makanya Nabi teng mriki sebetulnya dalam rangka diberikan ilmu. Tapi ngapunten nggih niki saya berikan faedah, tidak semua syariat itu turun dengan mimpi kudu Nabi tok. Contoh, syariat yang turun melalui sahabat enten sing pirsa, syariat napa Bu Ibu Bapak? Saking Umar bin Khattab karo Abdullah bin Zaid, sinten Bu Pak? Syariat napa niku? Syariat adzan. Syariat adzan. Niku dari Umar bin Khattab. Kali Abdullah bin Zaid. Ketika itu mimpi ketika disampaikan oleh Nabi dan dibenarkan Nabi sebagai syariat dari adzan. Awalnya sebelum enten adzan, para sahabat niku rembukan, piye carane nglumbuke manusia. Akhirnya ada yang mereka mengatakan pakai bendera wahai Nabi dikerek, ora iso. Ya udah pakai nakus, personakus lonceng. Mboten saged karena ini adalah perkara dari orang Nasrani. Nggih mboten angsal karena lonceng, nggih. Ya wes, bukan min qarnil Yahud, trompet wahai Nabi. Oh, enggak boleh, itu orang Yahudi. Makanya lonceng dan trompet niku adalah bagian syiar Yahudi dan Nasrani. Mila aja merayakan and happy New Year's lonceng enten trompete. Islam tidak mengajarkan dengan itu. Tapi miris sekali. Kota Solo tercinta. Bayangkan Bapak Ibu. Solo tercinta. Sekarang kan marak nggih, merayakan hari-hari besar. Teng Panggen Pasar Gede. Rata-rata sing teko tenggen Imlek Gongsi Facai. Niku jilbaban. Ra cetha tenan kok. Pak ento niku. Oh niku syiar kebesaran agama mereka. Jadi panitia. Masuk umplek kan tidak faedah iki nopo kemudian pas berkelinci kalau tidak di Turki semua wisata itu harus pakai TL kalau tidak dan harus ngasih orang Turki berlisensi bersertifikat yang bisa berbahasa Indonesia. Nah TL saya niku orang Turki asli. Oke, hari pertama lancar, hari kedua singkat cerita Bu, hari pertama kita kan ke Gunung Es niku di salju. Lompok teng salju, tak maam ya enak loh Bu. Nggih. Wis tak kei mari Mas, enak ya enak. Oke, singkat cerita hari kedua. Kita berkunjung ke sebuah tempat namanya Hagia Sophia. Pernah tidak teng mriko? Nggih, dereng nggih. Tak dongakne muga-muga mriko numpak berkelinci. Amin. Baik. Enten sebuah tempat Hagia Sophia. Oke. TL-nya cerita. Mas Hendro, kita akan masuk sholat duhur dan asar ke dalam. Karena dibukanya mulai sholat duhur. Adzan duhur di Turki ini jam tengah 2 siang. Kita antri jam 1 siang mulai masuk, karena antri banyak banget. Pakai metal detektor, enten cek, dan sebagainya. Oke. Karena saya juga belum pernah ke Turki dan saya tidak tahu asal-usul apa itu Hagia Sophia, saya kira Hagia Sophia itu nama perempuan, ternyata bukan. Itu adalah nama yang mencerminkan dengan kebijaksanaan, keadilan pemerintah Turki Utsmani zaman dahulu. Oke. Singkat cerita, kula mlebet seret adzan. Adzan, Allah Akbar, rampung. Salat sunnah, setelah salat sunnah, kula salat melu jamaah di masjid itu, Hagia Sophia. Kan di dalam salat nggih. Oke. Saya salat duhur bersama jamaah. Selesai salat duhur, saya salat asar, saya jamak qashar takdim. Jamaah bikin sendiri teng 2 rakaat salam. Oke, selesai. Waktulah sesi foto-foto. Foto-foto kan, cekrik. Nah, ada satu jamaah minta foto kali kula. Mas Hendro foto ke, siap. Akhirnya saya fotoin, seret biasa. Menghadapnya kan ke arah kula, backgroundnya niku Hagia Sophia, tapi yang dalamnya Bu.
Kula foto cekrik, saya mendapati ada gambar yang cukup aneh. Menapa? Pirsa mihrab niki mihrab nggih. Niki mihrab. Tenggen dhuwure mriku enten gambar wong wedok gendong bayi cilik. Samping kanan ada 3 gambar laki-laki yang berpakaian setengah telanjang, ngeten. Nggih, 1 2 3 laki-laki rambutnya keriting. Terus di 4 pilar utamanya siji loro telu papat enten gambar wujud wajah tapi punya sayap banyak banget. Oke, kula niku kepo. Kan sebagai warga NKRI yang tak kan harus kepo. Ya kan? Kira kula metu iki gambar apa? Saya keluar, Bu. Saya keluar gerbang, saya lebih cermati sekali. Ternyata di luar niku ada gambar seorang laki-laki yang duduk di atas kursi, di bawahnya ada seorang laki-laki yang sedang sujud. Saya tidak tahu niku siapa. Tapi yang parahnya lagi di gambar depan situ nggih, gambarnya sampingnya gambar laki-laki niku enten gambar salib gede banget. Salib gede banget. Kula ndelok. Iki salib apa salep ya? Nah, kula ndelok kan. Kula ndelok iki apa iki? Kan akhirnya kula kepo kan. Kula searching teng Google arti gambar yang ada pada Hagia Sophia. Ternyata itu gambar-gambar punya makna secara keyakinan Nasrani dan Yahudi. Karena saya masih ragu, saya jumpai TL-nya. Nah, kula ngomong, ini artinya apa? Dijelaskan kan teng HP kula tak foto jiji, Bu, pengen takon artinya apa? Kula dudoi foto yang depan sini. Ada gambar seorang perempuan karo gendong bayi cilik. Sinten pirsa? Niku sapa? Niku Bunda Maria karo Yesus. Ra cetha tenani. Terus laki-laki 3, teng sebelah kanan siapa? Niku Kaisar Romawi Byzantium di zaman dulu. Sebelum ditaklukkan oleh Utsmaniyah. Jadi ini pemimpin raja 1, kedua, dan ketiga. Pilar 4 iki sapa? Niki malaikat. Gek sing nomor kanan dhewe niku malaikat sapa? Jibril rek. Badalai. Lagi ngerti aku Jibril digambarke. Gek rupane pating meletot-meletot ya lho. Wah, iki pelecehan iki asli iki. Jibril itu padahal merubah wujudnya, wujud menungso Deya Al-Kalbi loh. Bagus banget loh. Laki-laki tertampan di Mekah dan Madinah. Deya Al-Kalbi. Jibril itu mungkin mengubah wujud dengan kula, Bu, mergo spek kula durung bagus. Bagus. Dan itu digambar dia rupanya kayak jadah menyok loh. Aku tanya, ini siapa ini? Ini Jibril. Terus yang 2, 3, 4-nya yang punya saya punya wajah siapa? Itu dewa dan malaikat siapa kula ra kelingan. Pokoknya disebutke. Terus yang di belakang sana siapa? Yang seorang laki-laki duduk di atas kursi. Itu adalah Yesus Kristus. Yesus. Jadi lu dur kursi rambutnya keriting. Mosok Tuhan keriting rek? Lah, terus sing rambutnya lurus baik Tuhan berarti apa piye? Mosok Tuhan rambutnya keriting, pinek tenan Tuhan apa entar jare bonding piye? Mosok Tuhan kok keriting? Kan ora mungkin toh, ya kan ora mungkin lah. Mosok Tuhan kok keriting? Nek aku keriting sak mungkin. Keriting nek didawake kan rupane kaya kosokan WC gitu. Nggih. Masa Tuhan kok keriting? Masa Tuhan nggawa kaos, kan ra masuk akal. Saya lihat duwe jenggot, duwe brewok weh. Tuhan jebule brengosen rek sangar. Nggih, saya tahu bahwa itu adalah nabi yang dikultuskan dengan kalimat Yesus. Sampingnya salib gede banget, Pak. Akhirnya saya kepo. Kenapa sejarahnya bisa seperti itu? Dulu itu adalah gereja miliknya orang-orang Konstantinopel. Dia lalu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tapi dulu sempat jadi masjid dan ditutup lagi. Di tahun 2020 dibuka lagi oleh Endorgan, difungsikan sebagai masjid. Sebelumnya hanya dikunjungi saja. Sekarang jadi masjid dan pemerintah memberikan peraturan untuk tidak boleh menghapus ornamen yang ada di dalam. Sebab kenapa? Hagia Sophia adalah satu dari bagian warisan dunia UNESCO. Seperti Borobudur, tidak boleh diotak-atik. Akhirnya, kalau mikir, oh ternyata ini gereja, tapi salibnya tesih utuh, Bunda Maria masih ada, dan Yesus masih ada. Salibnya mawon Jibril enten. Nembe pisan niku kula salat ana salib rah cetha tenani. Akhirnya kula pripun metu, saya ulangi lagi, salat zuhur dan asar. Artinya, Bu, banyak orang hari ini yang mereka pergi menuju ke suatu tempat, tapi tidak tahu makna dan tidak tahu tujuannya. Seperti wong jilbaban. Ketoke jilbaban, sholat isya neng masjid, tapi tidak nonton gong siface neng pasar gede. Saya mawon mboten angsal. Seperti halnya wong lanang sholat jamaah neng masjid sholat isya, tapi jam 10 mangkal ngarep Kustati nonton kirab kebo Kiai Slamet. Ya mboten angsal.
Wong muslim niku identitasnya harus dengan muslim, tapi makanya niki bentuk dari jahilnya umat. Yang perlu kita tahu apa? Adalah ilmu, Bu. Supaya membentengi dari akidah niku dengan ilmu. Oke, sampun sekedap. Kita kembali temu niki. Lalu beliau melihat seorang nabi bersama satu atau dua orang. Dan beliau melihat seorang nabi tidak bersama siapapun. Dan beliau melihat sekumpulan manusia. Wah, banget. Nabi Muhammad menganggap, apakah ini umatku ya? Lalu dikatakan oleh mimpi tersebut bahwa itu adalah umat dari Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Nabi Musa. Maka umat yang banyak niki adalah umatnya sinten Bu Ibu? Nabi Musa. Satu kejadian, Nabi Musa pernah nangis di depan Nabi Muhammad. Kejadian apa Bu Ibu Bapak-bapak? Nabi Musa niku pernah nangis, Bu, di depan Nabi Muhammad. Lo kan urung sejaman, Mas. Emang pancen ora sejaman. Tapi pernah Nabi Musa niku nangis depan Nabi Muhammad. Kejadian apa, Bu Ibu Bapak? Isra dan Mi'raj. Nabi Musa dijumpai oleh Nabi Muhammad niku nangis. Kenapa? Hada nabiyun asbaku mini niki ono nabi luwe enom timbang aku. Ning umate luwe kada sing mlebu surga timbang umatku. Siapa yang menangis? Nabi Musa. Nabi Musa dijumpai Nabi Muhammad, langit nomor pinten Bu Ibu Bapak? Pentas, plentus. Langit piro ya Mas? Kita langit songo Mas. Ora ono langit songo. Mboten enten. Langit nomor pinten? Nomor 6. Nabi Musa dijumpai Nabi Muhammad nomor langit 6, Bu. Kejadian Isra Mi'raj. Langit nomor 1 sinten? Nabi sinten? Adam. Nomor loro sinten, Bu? Dua nabi niki. Dua nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kejadian Isra Mi'raj. Langit nomor 3 sinten Bu Ibu? Bapak Nabi Yusuf. Di sini Nabi boten langsung bablas. Di Nabi Adam, di Nabi Isa Yahya langsung bablas. Salam bablas minta izin. Langit selanjutnya di langit ketiga Nabi Muhammad niku mandek sejenak sih. Sauntawis wekdal. Kenapa? Beliau gumun petuk Nabi Yusuf bagus. Yes. Bagus banget, Bu. Bagus banget. Makanya saking kagumnya beliau ki domblong. Saking kaget ternyata bagus banget. Beliau niku ketemu niku langsung berdecak kagum. Wow, ya ora nggo wow sih. Ora nggo wow sih. Iki sekolah aku dhewe. Artinya beliau niku berdecak kagum saking tampannya. Karena Nabi Yusuf niku tampan banget. Saking tamanya Nabi Muhammad niku mengatakan inna qad u'tiya syatrul hasan minad dunya. Nabi Yusuf niku diberikan separuh dari total tampannya laki-laki yang pernah Allah ciptakan. Nabi Adam sampai laki-laki kiamat digabung dados siji gantenge Bu. Gawe bunderan separone disigar dipek separuh dhewe milik Nabi Yusuf. Separuh niki disebar katihan Nabi Adam sampai laki-laki terakhir kiamat. Berarti bojone dhewe turahan Mas, koret-koretan. Rasa bangga, Bu. Saking bagusnya Nabi Yusuf niku nek teng pasar, wong wedok ngerajang ngasih kedriji kerajang we ra krasa. Nek nembe ilang Nabi Yusuf nembe kijat-kijat. Mila ibu pengen ngecek bojone bagus apa ora? Kondur ban iki bapak lenggahke, Pak lenggarien. Ngapa, Bu? Tak jikuk telonan karo lading. Nah, sampun mundhut telonan karo lading, rajang mawon driji jenengan. Nek jenengan ra kijat-kijat, bojo jenengan bagus. Nek jenengan kijat-kijat, berarti bojo jenengan ra bagus. Ning insyaallah kena kijat-kijat. Ora percaya cobanen. Kena niku nggih. Kena niku Nabi Yusuf kok ganteng biang to. Mila nek duwe anak niku jenenge Nabi Yusuf, Bu. Mungkin ganteng. Nggih, itu kan harapan nggih dan doa ya tidak masalah juga. Nabi Yusuf jumpa ning dhuwur langit kepapat jumpa Nabi Idris, nomor 5 jumpa Nabi Harun, nomor 6 Nabi Musa, terakhir Nabi sinten? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa kana mutaqiyan ala Baitil Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim niku ditemui Nabi Muhammad dalam keadaan senden di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku napa? Ka'bah versi penduduk langit. Lokasinya Google Map-nya tepat di atas kenceng dhuwur Ka'bah Mekah langit kepitu. Ra percaya mang cubi golek ana. Mang bermuga insyaallah mati. Kena nggih. Ketemulah Baitul Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim makanya seseorang duduk dengan
mayit mati didusi gawa kelor. Kelor kali bidara niku benten. Ampun digantos kelor bidara niku sampun khusus. Senengane kok ganti. Sesuai mayit mati didusi gawa kebang mandi. Nggih. Boten angsal, Bu. Kelor kali bidara sesuatu yang berbeda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Kemarin Isra Mi'raj gitu. Pak, Isra Mi'raj niku belum ada kabar yang sahih bulannya opo. Jadi kok iso-isone wong niku do membesarkan hari Isra Mi'raj niku dasare ki opo? Bulannya mawon masih khilaf. Cuma Isra Mi'raj kedadian tahun 10 kenabian. Wis rampung. Jarak 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah. Mpun rampung niku tok. Tapi mboten enten tanggale kapan? Bulane napa? Sebagaimana Maulid. Orang merayakan Maulid Nabi. Padahal Nabi dhewe takoni Maulidnya kapan ra ngerti. Hati-hati nggih. Makanya perayaan Isra Mi'raj niku bukan dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kemarin kan ada hari raya namanya Isra Mi'raj. Ya Isra niku napa? Isra niku artinya perjalanan malam. Mi'raj niku napa Bu Ibu? Artinya adalah tindak nginggil ngandhap dumugi nginggil. Jenenge Mi'raj. Sesuatu yang pergi bengi jenenge Isra. Misal jenengan dalu-dalu luwe golek sego goreng takoni Pak, ning ndi Pak? Isra no. Isra iya apa? Mesti ra pengajian MSN. Ngoten ta Bu? Nggih. Nah mengko nek takoni ibu-ibu, teng pundi Bu? Mi'raj. Mi'raj napa? Mepe klambi lho. Lah Mi'raj iku napa? Mesti pengajian turu iki ya. Nah, Mi'raj iku ngandhap dumugi nginggil. Kenapa? Nabi tidakan saking kota Mekah, Mekah Mukarramah dumugi teng Palestina yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah niku menceritakan kisah Isra Mi'raj saking Mekah Mukarramah dumugi di Palestina. Aqsa niki Masjidil Aqsa Palestina boten gentan Purbayan. Itu lho ya. Pemene Aqsa Klaten, beda meneh. Nabi niku nitih kendaraan binatang berkaki 4 tidak selebih tinggi kuda, tidak secendek keledai. Pirsa keledai sing tinggi damel tempe niku lho. Oh kedelai teh. Baru nggih. Keledai pirsa boten sedhuwur jaran, boten secendek keledai. Namine binatang napa? Buruk. Sikile 4, Bu. Kenapa dikatakan buruk? Karena buruk niku dipundhut dari bahasa dasar barkun. Barkun niku napa? Keclap kilatan petir. Pirsa petir, celap der. Mboten enten der. Celap ora ono, mboten enten. Mesti celap der. Celap niku disebut dengan barkun. Maka tunggangan Nabi jenenge buruk. Kenapa? Karena cepetnya niku seperti kilatan kecelapan dari petir. Celap teko teng Palestina, celap langit nomor 1, celap nomor 2 sampai akhir. Celap, 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 celap. Dan buruk itu adalah tunggangan yang hanya ditunggangi Nabi saja. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang menunggangi, Bu. Saking napa? Spesialnya Nabi. Saking spesialnya Nabi. Mila nek jenengan duwe anak lanang jenenge buruk mawon. Den mlayune banter. Engko nek gedhe jelekane burik. Apik niku nggih. Buruk-burik. Bu, Pak, jenengan paham mboten? Di dalam Al-Qur'an niku ada surat namanya surat Al-Isra. Nggih napa nggih? Karena mengabadikan kisah Isra Mi'raj. Kenapa, Bu? Ada kisah seperti itu. Karena sebab Allah niku pengen mengutamakan dari kemuliaan serta derajat solat itu sendiri. Mergo solat niku ora kaya kabeh hukum liyane. Solat tidak sebagaimana haji, tidak sebagaimana sedekah, tidak sebagaimana umroh, tidak sebagaimana puasa. Boten sami. Orang yang solat tidak sama dengan sisa ibadah yang lain. Jenengan haji, oleh ngomong, oleh cerita, oleh jagongan. Solat ra entuk. Allahu Akbar, cerita, wis madang urung batal no. Boten angsal, salat niku. Dan salat tidak sama dengan yang namanya puasa. Puasa, Allah memberikan perintah puasa cukup dengan ayat. Kutiba alaikumusiyam. Haji diberikan hanya dengan surat saja, zakat dengan surat saja. Tapi untuk perkara salat Nabi Muhammad kudu dipethuk gawa buruk, numpak buruk tidak bersama Jibril, ketemu dengan Allah, temu di arsy. Saking spesialnya, Bu. Makanya kenapa ada misteri yang namanya Isra dan Mi'raj. Nabi numpak buruk bersama Jibril. Niki dalil nggih. Mencari ilmu niku dalam kondisi goncengan niku angsal mboten angsal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering dalam kondisi mencari ilmu, menyebarkan ilmu goncengan kali para sahabat. Nabi niku sering lebu goncengi para sahabat. Sering.
Contoh Mu'ad bin Jabal digoncengin Nabi. Contoh Ibnu Mas'ud, contoh Ibnu Abbas sering sekali digoncengkan Nabi dan beliau menyampaikan ilmu. Niki dalil, murid jaluk gonceng guru niku ora popo. Misal bariki mulai pengajian MSR. Jenengan nyegat kula, Mas Hidro nunut nggih, tak jawab monggo. Omah kula mojo songo, jenengan omahe pundi? Omah kula gatak, Mas. Dadalai jamaah rai gedek nggih. Niki ora apa-apa, nggih. Ora masalah, nggih. Maka minta goncengan niku angsal. Selama lanang-lanang wedok-wedok lho nggih. Lanang wedok ra entuk, tentu niku boten angsal. Nabi tenggen Palestina teng Aqsa, beliau naik nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai Sidratul Muntaha dan beliau teng Sidratul Muntaha, beliau mendapati buah dari sidr bidara besarnya seperti kolal kendi. Dan beliau ketika menjumpai dari pohon Sidratul Muntaha, niku uwit, Bu. Uwit bidara gede beziangat. Dan godong ini ku sebesar udunul fuyul, kuping-kuping gajah. Gede banget. Dan Nabi mendapati di akarnya, di dasar, di pangkal dari pohonnya niku terdapat 4 sumber mata air. 2 adalah sumber mata air yang mengaliri seluruh sungai-sungai surga yang disebut Sayhan dan Jaihan, dan 2 sisanya mata air yang mengaliri seluruh air yang ada pada sungai dunia yang disebut dengan Nil dan Eufrat, Furat. Makanya teng sungai-sungai surga dialiri sumbernya kali, sungai Sayhan dan Jaihan. Bu, Pak, di surga niku enten sungai banyak banget. Jenengan teng surga niku semua sungai komplit, pengen kali susu garek nyiduk tanpa kembung, tanpa ngelak, tanpa glegeken. Mboten enten wareg, mboten enten luwe. Teng mriku penak. Pengen kali madu tinggal nyiduk sampai sungai Khamr mawon sudah Allah siapkan. Kenapa? Karena Khamr iku tenggen surga angsal, boleh. Tentunya ora entuk. Mila bejang alumni MSR nek mlebu surga kabeh karo kula reuni mendem bareng-bareng. Ngoten nggih. Cocok. Alumni MSR mriki Guru salam, nggih Pak Ustaz, mriki lega-lega. Ajeng ngersake ciu gedang kluthuk napa-napa, Bu? Ngoten nggih. Ciu bekonang Mas, oke siap. Kan teng donya kan haram, bejang angsal. Kula dhewe urung tau mendem. Penasaran kula yoan. Soben dioplos, nek teng donya kan ngoplosi autan, soben dioplos oli mesin. Ngoten nggih, kajengi gayeng. Nah, bejang tapi nek teng mriki aja ngisi pengajian kayak ciu mendem, mboten angsal nggih. Sebagaimana sungai di dunia, Bu, sungai di dunia niku dialiri 2 sumber, namanya Sungai Nil dan Eufrat. Sungai Furat bahasa Arabnya. Sungai Eufrat di dalam riwayat Abu Hurairah dengan kitab Muslim yang dikabarkan Nabi nek sampun sat muncul gunung emas 100 orang paten-patenan rebutan sing selamat mung siji, songo-songo mati kabeh. Teng Muslim niku. Sungai namanya Sungai Eufrat atau Sungai Furat dan Sungai Nil. Makanya Sungai Nil dan Sungai Eufrat niku 2 sungai surga. Genah niku. Saya kan di Sudan, Bu. Saya 7 tahun di Sudan. Sudan niku enten sungai namanya Sungai Nil dan kami percaya itu sungai surga. Coklat seperti kali-kali biasa. Kalau kami ngemping, minum 3 nyiduk diombe bismillah. Wong banyu surga ra mungkin lara. Tak prakteke setahun mulai neng Solo operasi usus kula. Nggih. Waduh, iya parah jebule iki. Maka sungai niku Nil surga, sungai Eufrat sungai surga, sungai Kali Pepe boten surga. Wis ireng ngecembeng isine cetul, nggih. Maka boten sungai surga. Nabi saking mriku tindakan tenggen dhuwur mele namanya maun, segara air, munggah mele 500 tahun perjalanan yang dinamakan kursiun, kursi kata Ibnu Abbas tempat Allah meletakkan kaki, munggah mele enten naminipun dari yang disebut arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah niku beristiwa bersemayam di dalam arsy, di atas arsy. Dan di situ Nabi Muhammad diparingi syariat salat berapa Bu Ibu Bapak? 50 salat bukan rakaat. 50 waktu salat. Bisa jadi satu waktu salat itu petang rakaat. Cuma hanya saja Masya Allah nggih, mudun dicegat Nabi sinten? Musa. Adik kudu terima kasih loh kalau Nabi Musa. Ma faradorobu pirong syariat salat 50 inna umataka la tutiku dalik umatmu ora mungkin gablek. Umatmu kakean sambat. Munggah jaluk diskon, munggah diskon 10 dadi 40. 40 mandap cegat Nabi Musa meleh piro? 40 jaluk potongan umatmu ra iso mungkin kuat. Potong 10 30 munggah piro 30 potong meneh 10 20 ra mungkin kuat jaluk potong 10 pinten 20 mudun 10 piro 10 jaluk potongan meneh mudun munggah meleh potong 5 waktu salat cegat Nabi Musa ma faradarabu
Pirang syariat 5 waktu. Inna ummataka la tutiku dalik. Umatmu ora mungkin kuat. Fas'alallaha minat takhfif, minta karo Allah potongan diskonan. Ora mungkin kuat kuwi. Genah aku yakin. Bu, Pak, bener loh perkataan Nabi Musa. Salat 5 waktu ora mungkin kuat kok. Kuwi bener loh. Sakniki wong do mangan subuhane rane sing teko. Masya Allah, subuhan niku sing teko mbak tuwir-tuwir. Masya Allah. Mila adane subuhan ini mesti kas banget. Allahu Akbar. Allah. Oh nek salat Id kah banget, Bu. Salat Id niku mbok sofe niku kuat banget. Guru assalam mawone ngasih ra cukup nyegat dalan mriki tekan joglo. Masya Allah. Saking akeh. Ketoke lho ya. Joglo wis buka ndak. Omahku mau joso mriki 2 menit wis teko. Joglo pirsa joglo, Bu. Masya Allah. Kayak teng San Francisco kae lho. Wilah awi banget to. Sret kayak teng Amerika niku lho, Bu. Saking sumber niku kan munggah gitu Banyuanyar niku sret, mudun sret. Wus, nonton terowongan ini kok seperti teng Eropa. Sret bareng metu entek. Masa ning Eropa ana Bonoloyo. Lah, iki Eropa apa ora iki? Waduh, ora ketoke deh. Nggih, ora ketoke. Nah, kan ketika pembukaan joglo ini kan rame banget toh, Bu, viral. Wong do video mlebu ning FYP banyak sekali kan. Ceritane kula dhewe niku ya jenis sebetulnya kan ada pengajian nggih lewat mriko. Saya masih ingat dibukanya niku hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, kula niku pengajian ketok macam video di minggu komisi pengajian jam 12 siang makan siang. Bro pengen nonton joglo suami pecinta istri kan mandi kebut Bonoloyo sret dek lewat isor apa dhuwur lah apike ngendi Mas kabeh apik korose piye? Piye? Si korose piye? Oke. Akhirnya ya wis ngisor sret. Sampun to, wis ngisor se wae, lihat ngisor. Muter balik, tak lewat ke dhuwur ya gen ngerti. Ya dhuwur kan mubeng-mubeng niku, Bu. Sret mubeng, sret. Tak gedepi ping 7 ya, kelas. Labbaik Allahumma labbaik. Wong desa, bojoku dhewe wong desa. Ya Allah. Ki mau ngomong apa to iso mira tekan joglo bareng ra cetok banget iki. Oh, Sidratul Muntaha, Arsyad. Nabi, bener Bu. Niku Nabi Musa mengatakan umatmu ora mungkin kuat tenan lho 5 waktu gak mungkin kuat kok. Nyatane wong sing agamane Islam ora kabeh mangan subuhan. Gitu. Pengajian ora teko. Akhirnya Nabi ketika disuwun diperintahkan karo Nabi Musa, "Is'alallah minta fi fa'ina umataka la tutiku dalik." Mintalah kepada Allah potongan karena umatmu gak kuat. Pripun jawabanipun Nabi Muhammad? Inilah qadistah yaitu min Rabbi, aku wis kebacut isin karo Allah. Bu, Pak, bayangkan. Nabi Muhammad isin karo Allah, pekeo karo Allah. Umpama Nabi Muhammad ra isin ra pekeo karo Allah, munggah jaluk potongan dipotong papat dadi siji subuhan tok penak banget iku. Wah, tangi turu jam 4 salat subuh 2 rakaat, turu meneh jam 5 tangine sesuk jam 8 bengi. Ki wong turu pajar mati, nggih. Ada lagi yang namanya Nabi Muhammad pekeuh. Makanya di situ Nabi terus diturunkan kepada Allah dengan membawa syariat 5 waktu sholat. Maka kejadian Nabi Musa berjumpa Nabi Muhammad itu tidak hanya terjadi pada mimpi. Tapi napa? Pada Isra Mi'raj. Cuma Nabi Musa teng mriki menangis. Iki wong Nabi luwih enom timbang aku, tapi umatnya luwih banyak dibanding dari diriku. Nabi Musa pirsa nggih? Satu-satunya Nabi, kisah yang paling terkenal apa? Ketika beliau meninggal. Kenapa, Bu? Pak, kisah yang paling melekat dengan Nabi Musa ketika beliau mau dicabut nyawanya apa? Dan saya pirsa, 800.000 ngacung, ping 3 jirolu, rane sing iso. Kisah ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya, dikampleng ngasek motoni malaikat niku aboh. Nggih. Jadi teng mriku Nabi Musa niku saking kendele. Jadi ketika malaikat maut niku ajeng nyabut nyawane, malaikat dikuampleng kok. Ngasek kembali kepada Allah laporan Darobani Musa.
wa auja'ani. Musa ngampleng aku ngasih aboh. Musa, mila mang tiru, Bu. Ini malaikat maut kamplengen. Insyaallah jangan dikampleng dhewe. Yen kampleng dhewe jedier. Aku pengen kaya Musa. Ora isah dong, mboten saged. Nah, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan itu umatnya Nabi Musa. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu diperlihatkan gambar seorang dari kumpulan manusia berjumlah 70.000 orang. Mereka semuanya masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapakah mereka? Para sahabat mereka berpendapat, ya Rasulullah, mungkin mereka yang lahir dalam kondisi Islam tidak pernah syirik. Mungkin mereka yang pernah menjadi sahabat jenengan. Nabi keluar dari kamar beliau, menyalakan semua jawaban, dan beliau mengabarkan, humul ladina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak beryastarkun, ruqyah, walayak tawun, tidak meminta kai, walayatatayarun, tidak bertatayur, dan wala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka bertawakal. Kita bahas dulu. Setelah niki rampung kita bahas judulnya pelan-pelan dulu, nggih. Karena untuk membahas judul kita perlu dengan syahid hadis. Syahid niku napa? Saksi dari hadis membicarakan judul itu sendiri. Nah, pertama, Bu Ibu Bapak, enten 70.000 dari umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mlebet surga tanpa hisab dan tanpa adab. Liyane niku mesti nganggo hisab, mesti nganggo adab. Wis genah. Nah, 70.000 niku sinten? Yang pertama, mereka yang hidup belum pernah meminta diruqyah. Maka niki memberikan makna yang baru, bahwa siapapun orang yang hidup pernah meminta untuk diruqyah, sudah hilang kesempatan dari 70.000 golongan tersebut. Tentu dengan hisab dan adab, Allahu alam, saya tidak bisa memutlakkan, tapi dengan ilmunya, nggih. Ngoten nggih? Oke. Meminta ruqyah. Niki orang yang meminta ruqyah loh, nggih. Kalimatnya la yastarkun. Yastarkun niku istarqo. Istarqo niku nyuwun. Mas, kula nyuwun diruqyah. Ya niku jamanya istarqo. Nek orang njaluk diruqyah masih mlebu kemungkinan, Bu. Niki sing teko njaluk diruqyah. Mas Indro tulung aku ruqyahan. Oke. Bareng diruqyah waca ayat kursi bengok-bengok. Pripun Bu jinya reaksi? Mboten Mas, duitku entek. Oh, yes. Ternyata jinnya mboten bereaksi, ning dompete sing bereaksi. Nah, lalu yang kedua, layak tahun, orang yang tidak meminta kai. Kai niku napa Bu Ibu Bapak? Kai itu adalah pengobatan dari Arab jahiliyah, Arab kuno. Dengan pripun? Dengan memanaskan, membakar lempengan besi sampai merah menganga, ditempelkan bagian yang sakit. Misal tumor. Naudzubillah min dzalik, misal kanker, punya tumor dan sebagainya kan, misal teng perut, potong pinggul, potong putih terserah. Orang Arab kuno cukup mengambil lempengan besi, plat. Niku dibakar sampai menganga merah, abing niku merona, Bu. Sampun selesai, misal ora teng mriki nggih, kanker teng mriki napa terserah lah. Dicoske, Bu. Cos niku mari. Kenapa? Tumor selnya ikut mati sak jaringan kulit-kulitnya cacat seumur hidup. Tapi kalau Nabi dilarang. Sebab apa? Nabi ngendikan dalam hadisnya Ibnu Abbas, la yu'adzibun nar ila rabbun nar. Tidak diperbolehkan orang mengadab dengan api kecuali Tuhan api. Siapa Tuhan api? Allah. Tikus jenengan pat ini dengan diobong haram. Nggih, apapun lah, cicak jenengan bakar isi urip ra entuk, Bu. Kenapa? Karena niku urip mengadab. Sing oleh ngobong niku hanya Tuhan api. Siapa? Allah. Kita tidak boleh. Kecuali kisos, misal enten maling teng Goro Asalam. Malinge delala kecekel to, Bu, maling sepeda motor sret. Nah, enten wong sing pengunjung ke mriki gram. Kan kecekel kan dikuamplengi, ada yang provokasi, kalungi ban wae diobong. Ternyata bener, dikalungi ban, dikei bensin diobong buk. Jika sing ngompori, sing ngobong, sing ini, sing itu, pokoknya sing merealisasikan ngobong jumlahe wong 8, maka kisos berdiri, kabeh wong 8 melu diobong. Maka yang namanya membakar niku hanya diperbolehkan dalam jalur kisos saja. Selain kisos boten angsal. Mau kepada hewan, mau kepada manusia tidak boleh. Makanya kain niku dilarang, sebab napa niku adab, Bu. Loro banget lho niku. Kain niku boten angsal. Karena memang
obat yang diajarkan Nabi niku masih banyak nggih selain dari kai. Misal habatus sauda niku obat, atau misal talbinah. Talbinah niku adalah gandum yang dicampur dengan cacahan kambing. Nek carane dhewe wong Jawa jenenge bubur. Nek wong Arab bubure niku dicampur cacahan atau gilingan daging kambing. Nek wong Jawa bubure campur tumpang. Gilingan tempe tur bosok. Jenenge tumpang, enak malahan. Kemudian ketemu kerajaan, Fabi ai ala irabikum kadiban. Kulo niku pecinta banget ngefans garis keras dengan tumpang. Bojoku anggar makan siang masake tumpang, krecek endok bayam godhog. Mbok maem rong makul entek kula. Wah, tumpang niku kebahagiaan saya, Bu. Makan siang enten tumpang, dunia baik-baik saja. Nah, bojoku lo masak tumpang sampingnya sate buntel kambing, tetap milih buntel. Bodoh pun milih tumpang. Bodoh banget, dia milih buntel lah. Nah, talbina itu obat. Atau seperti misal, habatus sauda, asal. Asal niku madu, Bu. Dengan buka wonten surat An-Nahl nomor ayat 66. Mimbaini farsin wadamin. Sing naminipun asal atau madu niku termasuk kebesaran Allah. Yang Allah ngapunten nggih. Niku susu ding, beda lagi. Kalau susu niku tenggih An-Nahl nomor ayat 66 ning surat An-Nahl. Nahl niku lebah. Susu dikatakan oleh Allah niku juga obat. Nuskikum saigon lisyaribin yang bisa ditelan oleh semua manusia. Susu niku cilik gede saged kolu. Tapi nek seprit kan kudu gede tok, cilik ra iso. Susu saged cilik gede. Dan Allah niku mengatakan dalam surat Nahl nomor 66, susu adalah salah satu bentuk kebesaran Allah. Kenapa? Allah mengeluarkan air yang bening, yang bersih, yang enak, hangat, yang keluar dari jalur-jalur tidak tercampur dengan kotoran dan pipis. Nek dipikir, Bu, meres susu niku nggih. Niku nek metune kan susu, padahal niku jalure kata banget kan. Kok ora metune kotoran? Itu adalah bentuk kebesaran dari Allah. Makanya susu niku adalah satu dari 3 sedekah yang tidak boleh ditolak di riwayat Ibnu Umar tenggen Tirmidzi. Salasun lan turadu. 3 pemberian jenengan kalau diparingi boten angsal nolak kudu ditampi. Pertama napa? Ad-duhnu. Duhnu niku parfum minyak wangi. Yang kedua napa, Bu? Al-wasaid, bantal. Bantal ora nggo turu, digo lungguh. Karena orang Arab niku ora duwe sofa. Ngajeni tamu niku pripun? Dikei bantal tenggen ngandapan, lungguh teng dhuwur bantal. Mila nolak bantal ketika mertamu niku dosa dan pelarangan. Niki mengingkari kepercayaan wong Jawa. Nek lungguh bantal wudunan. Apa ana meneh? Bangane wudu mbok tayamum wae. Mboten enten nggih kepercayaan seperti itu. Nah, seperti halnya yang ketiga, tidak boleh menolak dari pemberian yang dinamakan laban, air susu. Mila Bu Ibu Bapak, kalau pengen memberikan kepada orang lain hadiah, paling mawon parfum. Atau misal atau boten bantal, atau paling boten misal air susu niku sae kok. Nggih. Misal kali ustate ngisi pengajian MSR to, kula mulih digawani channel napa? Misal susu Denko, ya ora apa-apa nggih. Ora apa-apa nggo anake dhewe, ora masalah. Nah, maka obat-obat dalam Islam niku banyak, tapi tidak diperbolehkan kai. Termasuk Bu yang pernah saya sampaikan bulan kemarin, gurah. Gurah niku isti'atoh. Nabi pernah beristi'atoh. Isti'atoh niku gurah. Pirsa gurah nggih sing dijereng nganggo uyah. Oh gereh. Gereh. Gurah niku pripun? Ngobati dengan memasukkan madu ke 2 lubang hidung. Pernah mboten? Saya pernah. Gurah niku dilakukan Nabi dan niku juga diperbolehkan dan mandi banget. Gurah, jadi madu Bu, bayangkan mawon nek pengen praktek monggo. Madu dicemplungke teng 2 lubang hidung. Mengki tahan dulu sampai masuk teng mriki. Ya kira ya ora kudu suwe-suwe lah. Ya minimal 5 jam lah. Nggih, malah mati Mas, nggih. Jenengan kalau sudah pusing nutupan keluar semua riak-riak, kotoran-kotoran, lendir-lendir, dut-dutan, wonten tenggorokan, wonten khaisyum. Wah, regetan sak usus-ususe. Ya ora. Ibu tuh kabeh niku. Kanteng mriku nek sampun kapung gurah maca Quran suarane apik. Kalau pernah dulu
mangcubi. Nek wis gurih kok suarane kurang apik meneh, coba aja nganggo madu diganti solar. Nah, wis genah bening tenan. Saking beningnya munggah ning kayangan. Insyaallah nggih. Nah niki kae mboten angsal. Yang ketiga, tidak boleh tatayur. Tatayur niku napa? Wong Jawa ngarakine mitos. Wong rabi rento lewat Gunung Pegat. Lambi ijo mboten angsal teng Gunung Kidul. Tembarang titis dan sebagainya bulan suro untuk mantu niku tatayur mboten angsal, bukan itu pembahasan saya. Wala rabbim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. 1 2 3 4 niki syarat seseorang masuk ke dalam surga. 70.000 umat tanpa hisab dan tanpa adab. Berdirilah Ukasha ibni Mihsan, ya Rasulullah doakan aku, doakan anta minhum, kowe bagian darinya. Sampun ndongake. Berdirilah laki-laki lain, ya Rasulullah, ud'uni Allah yakuna minhum. Doakan saya supaya saya bagian dari dirinya. Sabaqaka biya Ukasha. Ukasha telah mendahului dirimu dengan doanya. Poin saya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis niki, beliau menjadikan klasifikasi 70.000 golongan orang masuk surga tanpa ada dan tanpa hisab. Yaitu dengan cara mereka tidak pernah ruqyah, tidak pernah kai, dan tidak pernah tatayur, dan bertawakal kepada Allah. Ini bukti. Mengilmui dengan suatu perkara itu adalah gerbang dari keselamatan. Sebelum datang dengan fase keimanan. Karena ilmu yang benar menghantarkan iman yang kuat. Sebagaimana ilmu yang salah akan mendatangkan dengan iman yang sesat. Maka konsep ilmu dan iman seyogyanya bergabung, berjumpa pada satu titik yang bersamaan. Bahwa siapapun yang menghadirkan iman, maka mensyaratkan harus muncul ilmu. Bu, sekarang saya tanya Pak, jenengan percaya mati boten? Percaya kan? Pernah ngerasake? Dereng pernah. Ini ngomong percaya? Karena jenengan mengilmui. Sebagaimana jenengan percaya yen Muhammad iku rasul boten? Ya percaya no. Percaya Nabi Muhammad maringi syafaat, percaya Mas. Pertanyaan kula, sampun nate kepanggih Nabi, dereng kabeh. Lah kok ngapa jenengan ngetutke ajaran Nabi Muhammad, Quran dan sunnahnya? Mergo aku mengilmui apa itu Quran, apa itu sunnah, Mas. Ketiga, jenengan percaya Allah niku enten? Ada, Mas. Pernah petuk Allah, dereng, Mas. Loh, kenapa jenengan mau beriman kepada Allah syahadat, Bu? Lah karena saya mengilmui apa itu Allah, Mas. Saya mengilmui siapa Allah, Mas. Saya mengilmui dari sifat Allah, Mas. Qul huwallahu ahad, Mas. Allahu somad, Mas. Lam yalid walam yulad, pun rampung. Aku mengilmui. Muncul ilmu, itulah dasar dari modal yang besar. Munculnya tahap iman tanpa kudu petuk Allah, tanpa kudu petuk Nabi Muhammad, tanpa kudu ngrasake mati, jenengan percaya niku kabeh ana. Tanpa kudu ngerti surga, jenengan gelem taat. Tanpa harus melihat neraka, jenengan mau menjauhkan dari maksiat, empun rampung jenenge iman. Dan iman itu mensyaratkan harus munculnya ilmu yang benar, Bu. Maka jika kita berbicara dan berbincang dengan judul kita siang hari ini, berbahagia dengan ilmu dan iman. Konsep itu harus ada. Selama ilmu itu benar, selama ilmu itu sahih, maka menghadirkan iman yang kuat. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, Imam Mustafa As-Sibai mengatakan dalam kitab Al-Lamatnil Hayah, Bu Pak, bagus banget. Al-istiqamatu tariqun awaluha al-karamah wa awsatuha as-salamah wa akhiruhal jannah. Istiqomah, perso istiqomah nggih. Istiqomah ajek-ajek. Istiqomah adalah jalan yang awal perjalanannya adalah kemuliaan. Yang pertengahan perjalanannya adalah keselamatan dan akhir perjalanannya adalah surga. Ini syarat. Jenengan kalau sudah mengilmui siapa Allah, siapa Muhammad, apa Quran, apa sunnah, jenengan harus beramal, Bu, supaya iman itu bisa disemai. Nah, iman itu ketika disemai dengan ilmu dibarengi dengan amal. Kenapa, Bu Ibu? Karena Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-imanun tasdikun bil qalbi. Iman itu adalah percaya
dari hati, wal qaulu bil lisan, dan mengucap dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Masalahnya, semua amal itu ketika sudah ada ilmunya, untuk merealisasikan kan perlu dipupuk. Nggih, kajenge ijo, boten layu, nggih. Kajenge ijo boten layu, gen ra tiba, gen ra rusak, tetap sehat. Oke, subur. Butuh jenenge istiqomah. Beliau Mustafa Sabi mengatakan istiqomah awal gerbang perjalanannya adalah dinten iki nek pengen dapat kemuliaan mau sholat sedekah karena manusia dihadapkan dengan hati mukolab niku wala-wali. Sok kala-kala istiqomah, sok kala-kala jenenge futur. Pirsa futur. Kaslan niku lemes. Futur niku sampun kendo. Maka munculnya kendo itu kan fitrahnya manusia, gitu. Kedah dicas dengan ilmu. Mila wong mulai pengajian, semangat terus. Semangat. Maka Rasul mengatakan masalah diat kuroba wala diat kuroba masalah hayy wal mayit. Perumpamaan wong sing ngingat Allah dengan majelis ilmu, dengan orang yang tidak mengingat Allah dengan pengajian. Perumpamaane kaya wong mati, kaya wong urip. Dino niki teng Solo kae banget. Wong urip ragane ning mati atine kaya zombie kaya. Kita agama Islam lah jebakan zombie niku. Zombie. Urip ragane ning mati nyawa mati atine. Ora punya ilmu. Perempuan agama Islam ora gelem jilbaban. Wong lanang pacaran dengan perempuan. Wong lanang numpak kendaraan katoke dhuwur dengkul. Aurat boten, aurat dong, ndak boleh. Aurat laki-laki di luar sholat itu saka udel dugi dengkul. Di dalam sholat kalau laki-laki pundak sampai dengkul tutup kabeh. Di luar sholat udel sampai dengkul. Kula ngisi pengajian buka kaos kata niki ora apa-apa. Mau diduding hendro kentir. Edan kan mesti. Ya apa-apa sih? Kudu zinatakum inda kulli masjid. Nggih surat Al-A'raf. Kalau tidak datang masjid, pakailah pakaian yang terbaik. Mila datang masjid itu pakai pakaian terbaik, Bu. Saya memakai jubah hari ini. Ini pilihan jubah yang termasuk saya anggap terbaik loh, Bu. Nggih. Anyar lagi tuku rong minggu wingi. Ning Madinah yo. Weh, larang iki. Nggih, ketok kan, ketok. Makanya perintahnya Islam niku nek tidak datang masjid pakai baju yang bagus. Jubah, nggih, atau koko yang bagus lah. Nah, maka kembali lagi bahwasanya jenengan pengen selamat, maka istiqomahlah, Bu. Karena istiqomah itu pembuka segala kebaikan. Pertama, pintu gerbang pertamanya jenengan diberikan kemuliaan. Wong golek ilmu mulia sekali, Bu Ibu. Sebagaimana orang yang istiqomah dalam kebaikan, dia mendapat keselamatan, Bu Ibu, Bapak-bapak. Kalau pengen selamat di akhir zaman ini, istiqomah golek ilmu pengajian majelis taklim. Pengajian iku napa abot to, Bu? Enteng banget lho. Iki wis sak jam pun jelis ra krasa, badale aku sing krasa. Nonton ST wis ngawin-ngawin ndra. Jenengan ra krasa. Nyet pengajian iku cocok-cocokan, anggere sate penak ya ra krasa, kene sing krasa. Nggih. Pengajian iku napa ra krasa to? Ora ra krasa blas nggih. Penak banget. Lungguh masjid penak, ombong ngisor wayar, slonjor ra ketok. Nggih. Karo gawa kacang godok, Masya Allah. Indah sekali hidup jenengan, Bu Ibu. Semangat. Makanya pengen selamat di akhir zaman, hiduplah dengan istiqomah, apapun. Istiqomah niku ora kudu akeh. Sing penting napa ajeg. Nabi ngendikan di hadis Aisyah ta Bukhari Muslim, adwa muhawa ingqala. Yang berjalan terus-menerus ajeg banyu mili meskipun sekedhik. Maka niki penting untuk siapapun yang mengawali babat alas. Orang yang menghidupkan lingkungan kebaikan, ojo mikir sopo sing teko pirang kata sing dugi. Salah. Pengajian MSR sudah diundang, sing teko wong 50 terasa dipikir cepet. Sing teko wong 5 cukup inalilah, ngoten mawon. Aneh kan iki kata, iki paling ora 1800 iki. Para biyen, masyaallah. Ibu-ibu ngasih lenggah teng mburi amlatan-amlatan ya lho. Dra cepet dra.
Selarai sampaikan ilah. Siap. Bu, pengajian kita sebentar lagi libur. Kita isi ora ya. Ora ya. Kan Ramadan, Ding. Oh, Ramadan. Kalau nggak salah diajukan. Artinya bahwa majelis ilmu itu membawa keselamatan. Istiqomahlah Bu Ibu. Sebagaimana istiqomah itu membawa jenengan kepada surga. Imam Ahmad ditanya, ya Imam Mataroha kapan istirahat? Idza wadata qadamaika fil jannah. Nek kowe wis ndoko kedua kakimu ning surga kuwi leren. Donya niku rene lerene Bu, kesel kabeh andane. Cari ilmu niku kesel lho Bu. Kesel banget. Ning luwih kesel niku golek apa? Golek donya. Golek donya niku kesel banget. Contoh. Jenengan kalau buka dalam kitab Syarh Hikam Al-Haddadiyah, ada perkataan dari Imam Abdullah. Beliau mengatakan ajaban lit amrin talabud dunya, sungguh mengherankan orang yang mati-matian mencari dunia. Wa innaha min tahsiliha ala wahmin, padahal untuk mencari dunia masih diragukan. Wa minal intifa'i ala syakin, dan untuk mendapatkan dunia memanfaatkannya belum pasti. Wa minal tarki wal firaqi minal yakin, dan meninggalkan dunia tentang soal waktu genah mati. Maksudnya pripun? Wong golek donya niku sok terkadang iso sugih tur iso tetep melarat. Kerja 50-40 tahun ora jamin sugih. Sok enten sing melarat. Sing sugih karo sing melarat akeh sapa? Akeh sing melarat kandhane ya. Wong golek donya niku rekoso banget, Bu. Nek golek ilmu niku Masya Allah, penak. Makanya orang mencari dunia niku melelahkan sekali. Dan ketika dia sudah mendapatkan, belum tentu juga untuk bisa memanfaatkan. Enten wong sugih, Masya Allah, mobilnya 5 Pajero kabeh. Untuk mensedekahkan 1 mobil digo bangun masjid, merah gelem. Kenapa? Cintanya dia kepada dunia. Makanya bedanya dengan orang cinta ilmu ngeten, wong duwe ilmu niku semakin duwe ilmu saya cinta. Tambah baik dan semakin gelem dibagi-bagikan. Tapi wong duwe donya semakin dicintai, tidak mau dibagikan. Makanya kematian ilmu semangat, ambisi buang pembukaan nomor 1 napa? Ikhlas ambisi. Iya, dengan ambisi dengan bisa ambisi dengan bisa hidup seperti ini kalau tidak terlepas dari ambisi saya. Kalau semangat negeri itu, semangat negeri. Saya tidak tahu Quran, Allah mudahkan sampai hari ini bukan dari Allah. Yang kedua menopo ambisi. Udah di ambisi ini kurang sisa ngalah kayak ambisi ini penting. Bu Pak, saya berikan analogi tentang sebuah ambisi. Jika seekor kucing sudah berambisi untuk menjadi seekor singa, maka dia tidak akan tertarik untuk menangkap seekor tikus. Tapi ini bukan tentang tikus karo kucing. Paham? Wong niku wis duwe ambisi, Bu. Bawa kucing toh, anake sopir. Ambisi pengen dokter tenan. Ra gelem kerja sopir. Ambisi niku penting banget toh. Makanya ambisi niku akan melahirkan istiqomah. Aku pengajian Mas, kenapa? Aku pengen diambisi mlebu surga, nggih pun. Istiqomah jenengan terjaga, nafas endurance jenengan akan baik. Ya wis pengajian awan-awan tetep teko. Ya meskipun turu sih Mas, ya apa-apa. Kan pengajian nomor 2 nomor kan shopping. Kan tanggal 1. Aha, nggih. Lumayan lah Mas, berkok itu meser pahala melipir Mas, nggih. Ora masalah juga. Artinya kan belanja dibungkus pengajian. Ya betul napa? Nah, artinya Bu Ibu, ambisi ini penting banget. Saking pentingnya menjaga istiqomah dalam mencari ilmu. Khatibul Baghdadi pernah mengatakan dalam kitab Majmu' Syarhi Muhadzab. Beliau mengatakan pripun? Bapak Ibu, yang bagi likuli talibin alla yatazawwaj in amkanahu hatta la yaqtau mistigali alal ma'isyah wa huquqil mar'ah. Kalau mampu pencari ilmu sebisa mungkin ojo rabi dhisik. Kenapa? Ketika dia sudah menikah, dia akan diputuskan dengan sibuk mencari ma'isyah dan mencukupi hak istri.
Khatibul Baghdadi. Mila nek golek ilmu niku aja kesusu rabi. Golek ilmu sing semangatnya perlu rabi umur 58 tahun ngoten. Nggih, karena sing payu Mas. Ya sapa ngerti. Tapi bukan berarti niki mutlak. Kenapa? Imam Haramain pernah mengatakan juga dalam kitab beliau Nihayatul Matlab. An-nikahu asbabu zawalil jununi kama anal usbah asbabul jununi. Pernikahan itu menjadi sebab hilangnya kegilaan. Sebagaimana orang yang tidak menikah menjadikan faktor datangnya kegilaan. Wong rabi niku hilang gilanya, Bu. Tapi nek orang ndang rabi tambah gila. Mila ora percaya mang cobi, mang rabi yo seminggu lah edan tenang, nggih. Mikir butuh padahal nggih, pikir butuh. Makanya niki dalam kalimat istiqomah konteksnya penting sekali sehingga ilmu dan iman tidak akan pernah bisa terlepas. Maka kalau kita ditanya tentang Mas, bagaimana cara membahagiakan diri antara ilmu dan iman? Tanamlah fondasi ilmu yang kuat dan tanamlah ambisi ilmu yang besar. Maka akan memunculkan dari iman. Quran kita hari ini sama. Hadis kita hari ini sama. Allah yang kita sembah pun juga sama. Muhammad yang kita puja dalam uswah hasanah pun juga sama. Tetapi kenapa praktek sunnah kita beda? Dan kenapa produk ilmu kita di tahun 2025 hari ini berbeda? Padahal semuanya sama. Ya karena ambisi kita, Bu. Ya orientasi kita kepada dunia dan akhirat berbeda-beda. Sakniki umpama ilmu bisa diukur saka tuwane umur. Kudune jenengan sing ngisi pengawasan. Aku sing ngandapan. Lah jenengan yang lebih sepuh. Aku kan tua, aku kan 6 tahun. Ya, jenengan pinten? 50 mungkin harusnya, tapi tidak berlaku. Harusnya kalau kita berlandaskan dengan usia lamanya hidup, orang dianggap fakih berilmu. Mereka yang memiliki hamparan usia yang panjang, mereka yang lebih utama berbicara ilmu. Tapi tidak berlaku. Dan kenapa yang muda berbicara? Karena itulah yang menjadikan beda. Orientasi kita kepada akhirat tidak sama. Orientasi kita kepada agama berbeda-beda. Itulah sebab hasil produk ilmu hari ini kita pun juga berbeda-beda. Nah, perkara yang ingin saya sampaikan, poin yang terakhir adalah untuk mengemas ilmu dan iman yang baik perlu dihadirkan dengan rasa istiqomah dalam segala bentuk kebaikan. Yang paling terkhusus adalah mencari ilmu, karena mencari ilmu akan menghadirkan dalam konteks surga. Sehingga Bapak Ibu, bahagianya ilmu dan iman itu diwujudkan dengan surga. Maka semoga semangat mencari ilmu. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan jenengan sehat dan sehat selalu, saya yang panjang, ibu-ibu, bapak-bapak. Diberikan rezeki berkah barokah melimpah kiplah-kiplah, wafat husnul khatimah, nikmat kubur dan surga Allah Firdaus A'la. Sekarang sebentar saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.